حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني. Sahabat channel kami yang Allah muliakan, dalam sebuah kesempatan di majelisnya, Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin Al-Utaibi, seorang ahli hadis, imam sekaligus khatib yang merupakan salah satu anggota majelis ulamanya Saudi, menyebutkan sebuah kisah yang diceritakan oleh Ibn Taimiyah Al-Hafid mengenai bagaimana syaitan mempermainkan manusia. Jadi ada seorang lelaki yang sering bolak-balik menuju majelis gurunya untuk menimba ilmu. Namun satu hari ia tidak terlihat dalam majelis tersebut. Hingga beberapa hari kemudian akhirnya sang guru pun menanyakan kabarnya kepada murid-murid yang lain, apakah ia sakit atau ada udzur lainnya. Ada satu murid yang mengabarkan bahwa ia baik-baik saja. Namun sang guru tetap ingin mengetahui apa sebabnya ia tidak hadir, dan sang guru pun berinisiatif mengunjungi rumahnya. Sesampainya di sana, setelah menanyakan kabar, sang guru pun bertanya apa sebabnya sang murid tidak lagi hadir ke majelisnya. Ia menjawab bahwa inni kuntu ataraddadu ilaika likai asila ilal jannah wa qad wasaltu ilaiha. Selama ini wahai guruku, saya pergi ke majelis Anda agar ilmu yang saya dapat dari Anda bisa mengantarkan saya ke dalam syurga. Namun sekarang saya sudah bisa mendatangi syurga. Sang guru pun bingung lalu bertanya, bagaimana Anda bisa sampai ke syurga? Laki-laki ini menjawab bahwa setiap kali menjelang sore ada orang yang datang dan mengajakku ke syurga, dan aku pun bermalam di sana hingga fajar menyingsing, lalu aku diantar pulang. Sang guru yang penasaran pun langsung berkata, kalau begitu ajaklah saya bersamamu ke syurga. Setelah selesai mengajar kita akan pergi bersama-sama ke sana. Sang murid yang tak mungkin menolak permintaan syekhnya, maka mengizinkan sang guru untuk tinggal dan menunggu orang yang biasa menjemputnya ke syurga. Saat sore tiba, sang penjemput yang dimaksud pun datang. Sang murid langsung berkata, wahai tuan, guruku ini ingin ikut bersama kita ke syurga, apakah engkau berkenan mengizinkannya? Setelah diizinkan, mereka pun akhirnya berangkat, dan sesampainya di sana, sang syekh dan muridnya ini menyaksikan pemandangan yang begitu menyejukkan. Banyak pepohonan hijau, burung-burung berkicauan, dan sungai-sungai yang mengalir dengan cukup deras di sana. Setelah cukup lama mereka menikmati suasana, tibalah waktunya pulang. Fajar pun segera muncul menandakan sebentar lagi adzan subuh akan berkumandang. Maka sang penjemput pun mendatangi mereka dan mengajak mereka untuk pulang. Namun ternyata sang syekh menolak untuk pulang dan memilih untuk tetap di sana menikmati surga katanya. Marahlah sang penjemput tadi dan meninggalkan mereka. Ketika sudah benar-benar terlihat cahaya fajar, tersingkaplah hakikat yang sesungguhnya. Ternyata mereka berada di tempat pembuangan sampah milik masyarakat Baghdad, dan sang syekh pun menepuk pundak muridnya sambil berkata, "Hada syaitanun kana yatala'abu bika." Ini semua adalah tipu muslihat setan yang ingin mempermainkanmu wahai muridku. Lihatlah wahai saudaraku bagaimana tipu daya setan begitu dahsyat, mampu memoles tempat yang menjijikan terlihat seperti surga, menjauhkan sang murid dari majelis ilmunya, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin. Lalu Syekh Al-Utsaimin melanjutkan bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah sendiri pernah mengalami hal yang serupa, di mana saat beliau berada di dalam penjara, dipenjara secara zalim oleh sang penguasa, terdengarlah desas-desus di masyarakat bahwa Ibn Taimiyah keluar dari penjara dan bolak-balik mengajar di sebuah desa, padahal beliau sedang berada di dalam sel tahanannya. Berita ini pun akhirnya sampai ke telinga sang penguasa. Ia khawatir kalau ada salah seorang prajuritnya yang berkhianat padanya. Maka ia pun memanggil Syekh Ibn Taimiyah menanyakan kebenaran berita tersebut. Wahai Syekh, benarkah Anda keluar dari penjara dan kembali mengajar di desa ini dan itu? Karena ku dengar orang-orang ramai-ramai menceritakan hal tersebut. Ibn Taimiyah pun menjawab, tidak wahai tuan, itu tidak benar. Aku selalu berada di dalam penjara. Namun mungkin itu adalah seorang jin yang sering hadir di majelisku, kata beliau. Jadi jin ini menyerupai beliau dan mengajari murid-murid beliau tanpa ada yang mencurigainya, kata Syekh Al-Utsaimin.
Sang penguasa pun heran lalu berkata, "Mengapa engkau tidak katakan saja bahwa itu adalah malaikat yang menyerupaimu?" Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah pun menjawab dengan tegas, "Innal malaikata la yakdzibun." Sesungguhnya para malaikat itu tidak akan pernah berdusta. Allahu Akbar. Perhatikanlah bagaimana jawaban seorang alim, pembawa risalah kebenaran, tidak tergoda untuk ambil kesempatan meninggikan dirinya dengan kisah-kisah dusta yang sangat mungkin dipercaya oleh masyarakat, bahkan penguasa. Ulama yang lurus tidak akan mempermainkan agama, padahal bisa saja beliau katakan bahwa itu adalah malaikat yang menyerupai dirinya dan ia merupakan salah satu muridnya. Allahu Akbar. Malaikat sebagai muridnya kan luar biasa, tapi beliau tidak tergoda untuk mengatakannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي